Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. 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 Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka a'udu salam. Wahina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdil karim daiman abadan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa bi ni'mah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat min fawqi sab'i was samawat wa ya jami'asy syattat wa ya mukhrijan nabat wa ya muhyal 'izamir rufat Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa li dzurriyyatina wa lil mu'minin Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'azaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim بحق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. تقبل الله.
pasal yang menyatakan tentang gambaran sifat-sifat pemurahnya Nabi dan menyatakan bagaimana pemberiannya Nabi kepada para sahabat. Wa yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Artinya berkata orang yang menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan katanya, tiada sekali-kali pernah aku lihat akan orang yang dahulu-dahulu dan orang yang kemudian seperti kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada yang terlebih murah daripada. Jadi bagaimana perilaku pemurahnya Rasulullah itu tidak pernah dilihat orang yang punya sifat pemurah sebelum Rasulullah. Demikian pula tidak pernah dilihat orang yang punya sifat lebih pemurah sesudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma su'ila an syai'in qat 'ala al-lisan illa a'tahu. Wa inna rajulan atahu fasa'alahu fa'atahu ghanaman saddat ma baina jabalaini faraja'a ila qaumihi wa qala aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqata wa ma su'ila syai'an qattu faqala la. Artinya, dan tiada pinta oleh seorang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suatu sekali-kali atas agama Islam melainkan memberi ia akan seseorang itu, dan bahwasanya seorang laki-laki datang akan dia maka meminta ia akan dia, maka memberi ia akan dia akan kambing memenuhi antara dua bukit. Maka kembali ia kepada kaumnya, maka berkata ia bagi kaumnya itu, masuk Islam kamu sekalian, karena Muhammad memberi berian akan seorang, tiada ditakutinya akan papa selama-lamanya, dan tiada pernah sekali-kali apabila meminta seorang akan dia, maka mengata ia, tiada aku memberi. Jadi Rasulullah itu andaikan dipinta sesuatu, maka Rasulullah akan memberi meskipun dengan jumlah kambing yang banyaknya di antara dua bukit. Kita bayangkan antara bukit yang satu dengan bukit yang lain, andaikan di antara dua bukit itu dipenuhi kambing, sekiranya dipinta kepada Rasulullah, maka semua akan diberikan oleh Rasulullah. Ya. Dan sekali-kali Rasulullah tidak pernah menyatakan penolakan, mengatakan tidak kepada orang yang datang kepada beliau. Dan ini terbukti dalam banyak riwayat. Meskipun Rasulullah tidak mampu memberi, tapi Rasulullah mampu memberi solusi. Nah, ini yang luar biasa. Meskipun dalam kondisi ketiadaan, tapi Rasulullah dapat memberikan jalan kepada orang yang datang kepada beliau, bahkan memberikan jalan peluang untuk mendapatkan kebaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitar beliau. Ketika datang seorang yang lusuh dengan kondisi pakaian yang acak-acakan, dengan wajah yang muram, fisik dalam kondisi lelah, menampakkan dianya min asaris safar, bahwa dia melakukan perjalanan dari tempat yang jauh. Dia datang ke hadapan Rasulullah, minta untuk diberikan makan. Balik Rasulullah menemui istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Ternyata saat itu Siti Aisyah pun menyatakan, ya Rasul, aku sudah tidak menyimpan sedikit pun makanan. Pergi lagi Nabi menemui Sofia. Sofia pun menjawab dengan jawaban yang sama, ya Rasul, aku pun sudah tidak menyimpan makanan. Akhirnya Rasulullah kembali balik ke tempat di mana para sahabat berkumpul. Rasulullah tawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang hadir di sini menjamu orang yang menjadi tamuku pada malam hari ini di tempat kalian? Subhanallah, para sahabat pun tidak kalah hebat dengan nabinya. Semua sahabat yang hadir di situ mengacungkan tangan. Semua siap bersedia untuk menjamu orang yang menjadi tamunya Rasulullah. Namun tiba-tiba maju seorang sahabat ke hadapan Rasulullah yang bernama Abu Talha. Ya Rasulullah, memang semua yang hadir di sini mengacungkan tangan. Tapi ya Rasul, ketahuilah bahwa orang pertama yang mengacungkan tangan adalah aku ya Rasulullah. Anta ya Abu Talha? Naam. Engkau sanggup untuk jamu dia makan? Sanggup ya Rasul. Dah, kata Rasulullah, ajaklah balik tamu ini ke rumahmu. Jamu, beri dia makan sampai kenyang. Nah, dalam perjalanan balik, Abu Talha kebingungan. Aku ni ngajak tamu balik ke rumah, nyerpis tamu, ngenjuk makan. Kira-kira bini aku di rumah ni punya makanan apa tidak? Nah, kalau bahasa orang mak ini hari, awak ali ngaku babah, awak buntu ngaku berduit. Tapi semangat, kalau merasa dia pertama kali orang yang mengacungkan tangan. Sampai di rumah, apa kata Abu Talha kepada istrinya? Masih adakah kita menyimpan makanan untuk malam hari ini? Masih, kata bininya. Tapi cuma sepiring roti gandum. Itu pun niat aku akan kubagi 3. Sepertiga untukmu, sepertiga untuk anak kita, dan sepertiganya untuk aku. Dah, kata Abu Talha, malam ini kau ajak anak kita senda gurau sampai dia senyum, sampai dia tertawa gembira, sampai dia ngantuk, sampai dia tertidur. Kaget. Kau siapkan 2 piring. 1 piring berisi roti gandum, 1 piring yang kosong. Piring pertama kau serahkan dengan aku dari balik hijab, isinya roti gandum. Nah, piring kedua kosong, kau ulurkan dari balik hijab. Pada saat kau mengulurkan piring kedua, kaget, biar lampu teplok itu kusenggol, sehingga lampunya mati. Jadi tamu tidak nyingok kalau ternyata piring kedua itu kok kosong. Malam itu sang tamu makan dengan lahapnya sampai kenyang, tertidur dengan pulas. Tapi ternyata malam itu Abu Talha beserta istri dan anaknya tidur dalam kondisi lapar. Ketika menjelang fajar, Abu Talha dengan sang tamu beranjak pergi menuju ke masjid untuk subuh berjamaah. Sampai di depan pintu masjid, ternyata Abu Talha sudah ditunggu oleh Rasulullah dengan senyuman. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Talha, sesungguhnya Allah dan para malaikat takjub kepada engkau dan keluargamu. Kenapa? Kau bersedia menahan lapar beserta keluargamu demi memuliakan tamumu. Sampai-sampai saking takjubnya Rasulullah dan malaikat, kata Rasulullah, tadi malam turun ayat kepadaku. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka tetap memprioritaskan orang lain meskipun mereka harus menahan kondisi lapar dan haus. Ayat ini turun karena keteladanan Abu Talha dan keluarganya. Kira-kira hadirin sekalian, masih ada tak manusia pecah Abu Talha tu sekarang ini? Hah? Masih. Kamu jangan ngalah-ngalah ke Tuhan, ngomong tak hati.
Tapi bisa jadi keberadaan orang seperti ini ditutup oleh Allah, disembunyikan oleh Allah. Manusia baik itu masih ada Pak zaman sekarang. Jangan ngomong dak hati. Ya. Cuma siapa wongnya, nah yang ini yang kita tak tahu. Dunia ini masih tetap berjalan, berdiri tegak karena masih ada orang-orang yang baik. Masih ada orang-orang yang hatinya tuh tulus. Ya. Karena masih ada orang-orang yang hatinya tulus, subhanallah. Kehidupan dunia ini masih dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sahabatnya Abu Talha saja seperti ini, maka bagaimana dengan Rasulullah? Sulit untuk digambarkan. Sehingga para sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih pemurah, baik sebelum Rasulullah ataupun sesudah Rasulullah. Apalagi gambaran sifat pada fisiknya, Masya Allah. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, sulit untuk dituturkan dengan kalimat. Sebab dalam kitab Insanul Kamil, hadirin sekalian, Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu diberikan oleh Allah 10 keindahan, tapi 10 keindahan itu sudah Allah berikan di dunia. Namun Rasulullah diberikan oleh Allah 10 keindahan, baru 1 keindahan yang Allah berikan di dunia, 9 bakal kita saksikan keindahan Rasulullah itu di yaumul qiyamah. Fisik, jangan ditanya. Rasulullah itu orang yang fisiknya tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Maka itu Rasulullah tidak ada bayangan di bumi. Coba juga ini, nih, ada bayangan tidak? Nah, ada tak bayangan? Ada. Rasulullah ma waqa'a zilluhu 'alal ardi qat. Rasulullah itu orang yang bayangannya tidak pernah sekali jatuh ke atas permukaan bumi. Jadi Rasulullah tidak ada bayangan. Ya. Bagaimana mungkin matahari sanggup menembus jasad Rasulullah? Karena hakikat Rasulullah adalah nur. Sementara matahari sendiri Allah ciptakan daripada nur min nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin cahaya matahari mampu menembus sumbernya sendiri? Tidak bisa. Ma waqa'a zubabatun fi jismihi qat. Lebih hebat dari itu, jasad Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat. Nyamuk tidak pernah nempel. Semut tidak pernah merayap di badan Nabi. Ini kekhususan Nabi. Ya. Luar biasa. Tapi wala fakhar, tidak ada kesombongan dalam diri Nabi. Kita baru gerak dikit, berjalan lambusung kendado, nyungak ke kepala. Iya. Coba jingok badannya, ada tak bekas gigit nyamuk, bekas gigit semut? Nah, kalau ada sudahlah, jangan sombong hidup di pucuk dunia. Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat, tidak pernah dihinggapi nyamuk, tidak pernah dirayapi oleh semut. Subhanallah. Nih. Wa humila ilaihi tis'una alfi dirhamin fawada'aha ala hasirin summa qama ilaiha faqasamaha fama radda sa'ilan hatta faragha minha wa ja'ahu rajulun fasalahu faqala ma indi syai' walakin ibta'ala ibta'ali fa iza ja'ana syai'un qadainahu laka faqala Umar ya Rasulullah ma kallafakallahu ma lam taqdir alaihi fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika faqala ar-rajul anfik wala takhsha min zil arsy iqlalan fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa arafa as-surur fi wajhihi wa urifa as-surur fi wajhihi. Artinya, dan ditanggung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 90.000 dirham, maka menaruhkan ia di atas tikar, kemudian maka berdiri ia kepadanya, padahal ia membagikan akan dia kepada manusia, maka tiada menolakkan ia akan seorang yang meminta akan dia hingga selesai ia daripadanya.
Jadi Nabi pernah dibawakan kepada Nabi, di hadapan Nabi uang sebanyak 90.000 dirham. Nabi bangkit, uang ini diambil, dibagi-bagikan oleh Nabi, sehingga setiap orang yang datang tidak ada yang ditolak, semua diberikan oleh Nabi. Dan datang seorang yang laki-laki meminta ia akan dia, maka sabdanya, tiada padaku sesuatu, tetapi sandarkan olehmu atasku, maka apabila datang suatu akan diaku, maka aku bayar akan dia. Nah, aku lagi tak punya, kata Nabi. Tapi kau ingat ke, kalau aku dapat rezeki, kau ingatkan aku bahwa aku ada janji untuk memberi kau. Ini Nabi. Maka itu kita kalau janji dengan seseorang, sebenarnya perlu juga Pak, kita tegaskan. Ana ada janji kalau ana lupa, tolong ingat ke ana. Ini Nabi. Ya. Ketika datang seorang kepada Nabi, berhajat, minta tolong, minta sesuatu. Tapi apa kata Rasulullah? Aku sedang tidak memiliki sesuatu, tapi beri aku penangguhan. Kalau aku ada, kau akan kuberi. Tolong ingatkan. Nah, kita ni banyak lupa dengan janji. Lah berjanji, bukan tak ingat. Ecak-ecak lupa. Apalagi kaget ke depan ini. Nah, banyak orang mulai berjanji. Ya. Iya, janji hanulah, janji inilah, janji itulah. Giliran sampai hajat, lupa kalau dengan janji. Nah, padahal al-wa'du dain, janji itu utang. Ya. Innal wa'da kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah, bakal ditanya. Begitulah cara Rasulullah dengan sahabat. Ya. Apa kata Nabi? Nanti tolong engkau ingatkan aku, kata Rasulullah. Kalau seandainya aku lupa. Nah, cuma kita nih Pak, takut nak ucap pada itu. Kaget kau ingat ke ya? Ngapa kita berharap kalau baca uang itu lupa? Benar ya? Benar apa tidak? Nah, ngaku kamu yonion. Nah, mestinya dah begitu. Kalau kita ada janji, kaget kalau aku lupa, tolong ingat ke aku. Nah, kita ni sebaliknya, mintalah dia lupa. Ya, sehingga dia tidak lagi janji. Sehingga akhirnya kalau ketemu mulai jauh ngapa? Agak dia ingat Ustaz. Nih. Ya. Jadi min alamatin nifaq juga itu ya. Tanda munafik kan? Apa kata Rasulullah dalam hadis? Alamatul munafik salah satu. Ya. Dalam riwayat yang lain alamatun nifaq. Tanda munafik itu ada 3. Iza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Nah ini. Ya. Yang ketiga wa iza tumina khana. Kalau dia diamanati, dipercaya, dia khianat. Ada lagi dalam kitab Bidayatul Hidayah, Pak, dalam syarah kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan yang keempat apa? Wa iza jadala ghadaro. Kalau bertengkar nak menang dewek. Ada tak orang kalau nak menang dewek? Nah, sudahlah, tak usah kamu ladeni. Yeah. Palak kita pening, emosi kita terpancing, hati kita furik. Nah iyalah niat. Ya. Jadi kalau berdebat, kalau berbantah-bantah nak menang deh, itu min alamatin nifaq tu. Di antara tanda orang munafik. Jadi kalau lah berbantah orang nak menang deh itu sudahlah. Ya. Lebih baik tinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia benar, ya, wa huwa muhiqqun, dia dalam posisi yang benar, banallahu baitan lahu fi a'lal jannah. Allah bangunkan bagi dia sebuah rumah di tengah-tengah dan di tempat yang tertinggi di dalam surga. Tapi barang siapa yang meninggalkan perdebatan, wahwa muhtiun, dia salah, tapi dia tinggalkan perdebatan. Banallahu lahu baitan fi jabil jannah, di pinggir surga, jadilah asal dalam surga. Nah, yang jadi masalah ini yang buyan ecek-ecek tawadu itu. Tahu tak kamu? Buyan ecek-ecek tawadu. Cak mana contohnya? Ada orang ngomong,
Aku Pak Ustadz, idak pulak lah nak masuk surga. Depan pintunya bejadilah. Lolo. Ngapo gawe masuk depan? Idak pulak nak masuk surga depan pintunya be. Ngapo gawe uang mondar mandir sepak ke uang gitu. Jadi kalau nak minta, mintalah masuk surga. Jangan galak minta depan pintunya be. Ngapo gawe? Kalau masih depan pintu surga, khawatirnya kalau uap neraka bertiup masih kena. Lah, depan pintu surga. Jadi kalau lezatnya surga tu sampai keluar, cuma nyium bau baik, tidak ngerasa, lemah dah kira-kira. Kamu liwat pasar Kuto, nyium bambu duren, tapi tidak makan duren, mana lah rasanya? Hah? Makan nian baru tahu rasanya. Tapi kalau sekedar cium baunya baik, bertahun-tahun lewat mondar mandir cuma nyium bau baik, dah akor. Nah maka itu dengan surga nih, jangan minta depan pintu surga, minta masuk surga. Nah, itulah namanya al-buyan, ya. Dia buyan tapi ya cecak tawadu. Aku dak pulak lah Pak Ustaz, ya. Walaupun di pinggir yo, alhamdulillah, yang penting masuk surga. Nah itu baru pinter namanya. Kalau yang model mak ini namanya acalak walihai. Apa namanya? Nah, walaupun di pinggir surga tapi masuk surga. Sudahlah, udah usah berharap kita ini nak di tempat yang istimewa dalam surga tuh. Asal masuk surga bela betua hidup nih. Ya. Apalagi nak tempat yang tertinggi. Siapa nih yang level diri kita ini nak minta surga tempat yang tertinggi? Semayang hati lagi kelem kabut. Ya lah. Mulut bertakbir, cuma hati melang-melang ke pasar. Nak dapat tempat yang paling tinggi dalam surga, bukan level kita. Sadar diri baiklah jadi manusia ni. Ya, belum lagi maksiat, dosa mudarat yang begitu banyak, yang barangkali tidak tertanggung maksiat kita oleh gunung, tidak terbasuh oleh air laut. Jadi walaupun di pinggirnya, yang penting masuk surga Ustaz. Alhamdulillah. Nah itu benar. Ya syukur-syukur kalau Allah berikan fasilitas yang lebih. Kalau ada bagian masuk surga, ya. Kalau ada bagian, ya. Maka itu kata Hatim Al-Asam, wa'malu lil jannata biqadri ma turidu dafihal maqam. Manusia, beramallah kalian untuk mendapatkan surga sekira-kira amal itu ukurannya seluas-luas tempat yang kalian butuhkan dalam surga. Artinya apa? Kalau kita butuh tempat yang lebih luas dalam surga, perbanyaklah tanpa batasan dalam beramal kebaikan. Ini kadang-kadang beramal baik dibatas-batasi, hati-hati, kaget kapling kamu di ukuran juga. Ya. Puasa sunat Senin Kemis, berharap tempat yang istimewa, sedekah 5.000, nak boleh surga paling pucuk, uang sedekah 50 lagi diem baik. Jadi kata Hatim Al-Asam, kalau kamu nak dapat surga yang luas, iya, perbanyaklah juga dalam amal ketaatan kamu tanpa ada batasan. Ya meskipun dalam amal kita, dalam ketaatan, dalam keibadat itu pasti ada kekurangan, pasti ada kehilafan. Nah kekurangan dan kehilapan itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, tiada memberarti Allah akan dikau barang yang tiada engkau kuasa atasnya. Jadi karena mendengar Rasulullah tadi berjanji, aku lagi tak kaget kalau aku ada, tolong kau ingatkan aku. Sayyidina Umar dengar, ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak memberati sesuatu itu kepada seseorang. Maksud Sayyidina Umar tu, ngapa Rasulullah nak berjanji dengan kalimat seperti itu? Padahal kan kalau dah kate, cukup ngomong dah kate, selesai. Tak usah berjanji. Maka benci Nabi SAW akan yang demikian itu. Maka berkata laki-laki itu, belanjakan olehmu dan jangan takut kekurangan daripada Tuhan yang mempunyai arasy itu. Jadi kalau ada kesempatan berbuat baik, beramal dengan harta, silakan beramal. Itu seolah-olah kita belanja di jalan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah punya kekurangan dalam memberikan karunia kepada hambanya. Maka tertawa-tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikenal kesukaannya itu dalam mukanya. Ini wong minta tadi ngomong malah dengan Nabi, "Enjuk-enjuk ya Rasulullah." Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah miskin. Allah tidak pernah no ngajari Nabi pula mamang ini. Senyum akhirnya Nabi. Akhirnya kegembiraan di wajah Nabi itu terlihat oleh para sahabat. Ya. Walamma qafala min Hunain ja'atil a'rabu yas'alunahu hatta ittaruhu ila syajaratin fa khatafat rida'ahu fa waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala a'tuni rida'i law kana li adadun hazihil uddahu ni'ma laqasamtuha bainakum summa la tajiduni bakhilan wala kazzaban wala jabbar wala jubbanan. Artinya, dan tatkala pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perang Hunain. Jadi waktu balik dari perang Hunain, maka datang beberapa Arabi. Arabi itu orang Badui, Pak. Orang-orang di pegunungan, ya, yang badan mereka itu luar biasa, tahan panas, tahan dingin, luar biasa. Ya, itu orang Arabi itu namanya. Tidak takut ini badai pasir, tidak takut angin ini, ya. Tidak ada mereka takut. Karena fisik mereka sudah ditempa oleh alam. Dingin yang hebat pun mereka rasakan hal yang biasa. Panas begitu hebat pun mereka rasakan sebagai hal yang biasa. Jalan tanpa terompah pun tidak masalah. Itu Badui luar biasa. Ya. Kita baru kena panas, luar biasa. Ya. Kita sudah ngeluh. Ya. Belum lagi ketika menyaksikan badai pasir, angin begitu hebat. Anak minggu lalu, Pak, itu yang lagi heboh di medsos. Kebetulan saat itu, alhamdulillah, anak ada di Mekah. Hujan badai yang kuat, angin, geledek petir yang begitu hebat. Sampai wong jalan di halaman masjid itu, Masya Allah. Ya. Pagar-pagar pembatas berterbangan seperti kapas yang begitu ringan. Bukan video lama itu, Pak. Itu video terbaru itu. Ya, memang benar. Nah, ini Badui tahan dengan kondisi seperti itu. Ya. Badui. Walaupun sekarang ini Badui itu sudah banyak yang maju, ya. Seperti di Mekah, di Madinah itu sudah banyak yang maju. Di antaranya ada yang sudah sekolah, ada yang pedagang, ada yang jadi sopir. Walaupun calak nih, Masya Allah. Ya. Iya. Nah, ini Anda masih ingat, calak nih orang Badui jadi sopir. Ya. Iya. Kita tanya, "Inta ma'ruf punduk hakuna? Kau tahu hotel kami?" Tahu katanya. Oh, tahu. Naiklah kita ke mobil. Naik taksi, Pak. Begitu sampai 2 kali jebrang jalan, stop kejung. Iya. Lah, gudang punduk, sana depan dulu. Wana ma'ruf punduk harga. Aku tahu pun hotel kamu katanya. Kamu kan tadi nanya, tahu dah hotel? Tahu itu hotelnya. Turun kan di sini, nah uji kuayang ini. Oh, itu calaknya Badui. Ya. Kita nih minta turun ke di depan hotel kita. Ya memang lurus juga, Pak, tapi 2 kali jebrang jalan. Itu hebatnya Badui. Jadi kalau ada wong yang model Pak itu jangan-jangan keturunan Badui wong itu, ya. Nih. Namanya calak, ya. Nah, calak apa culas kira-kira itu. Nih. Jadi datang beberapa orang Badui kepada Nabi, ya. Jadi itu terjadi setelah perang Hunain. Ya. Beberapa orang Badui, padahal mereka itu meminta akan Nabi SAW akan sesuatu, hingga menyandarkan mereka itu akan Nabi SAW kepada pohon kayu. Sampai mereka tuh minta kepada Nabi itu didorong-dorongnya, hingga Rasulullah akhirnya bersandar di pohon kayu. Maka tersangkut selendang Nabi SAW pada duri kayu. Ya. Jadi sorban Nabi, rida itu selendang yang panjang. Ya. Sehingga selendang Nabi tersangkut pada duri pohon kayu. Maka berhenti Rasulullah SAW. Padahal ia bersabda, ya, "Berikan oleh kamu akan di aku selendangku itu. Jikalau ada bagiku
sebilang-bilang duri pohon kayu ini nikmat daripada Allah Ta'ala, niscaya aku bagikan antara kamu. Uji Nabi balikkan selendang aku. Seandainya sebanyak duri yang ada di pohon kayu ini adalah nikmat kebaikan untuk kamu, niscaya semua duri ini ku bagi-bagikan untuk kamu, untuk kamu. Kemudian maka tiada kamu dapat akan di aku kikir. Nah, jadi aku ni uji Rasulullah, ana selama apa yang pacakku berikan ku beri ke. Jangan sampai aku dikatakan sebagai orang yang kikir, dan tiada dusta dan tiada pula penakut. Cuma aku dah kata uji Nabi, kalau aku ada sebanyaknya apa yang kamu pinta, andaikan duri pohon kayu ini sebagai suatu kebaikan, akan kuberikan semuanya kepada kalian. Sehingga aku tidak dicap sebagai orang yang kikir, aku tidak dicap sebagai orang yang pendusta, aku tidak dikatakan sebagai orang yang penakut. Sebab orang kikir itu, hadirin sekalian, itu ada tanda penakut. Ngapo? Takut miskin. Ya. Jadi kalau dikatakan Ustaz, wong pelit tuh kira-kira penakut tak? Penakut. Walaupun dia secara fisik menggocok melawan. Penakut yang dimaksud wong kikir itu adalah takut miskin. Karena dia merasa sayang. Kalau harta itu dia sedekahkan, bakal nikmat itu berkurang. Hartanya menjadi sedikit. Padahal sebenarnya harta kita yang memang hak kita, yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya. Kalau yang masih dalam dompet, masih dalam rekening, itu masih hak orang lain. Hari ini kita mati, harta itu punya siapa? Punya ahli waris. Inilah Rasulullah SAW. Bagaimana gambaran pemurahnya Nabi, berkasih sayangnya Nabi dalam pemberian. Faslun fi bayani sujaatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita cerita kalau nak nyengok melawannya Nabi. Kalau tadi pemurahnya Nabi. Jadi jangan dikatakan Rasulullah itu tidak melawan, sangat pemberani. Tapi Rasulullah meletakkan sifat melawannya pada tempat yang hak, pada tempat yang benar, ya. Jadi bukan berarti Nabi itu tidak melawan, sangat melawan Rasulullah, ya. Jadi kaget pasal yang akan datang kita berbicara tentang bagaimana gambaran sifat watak pemberaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.